Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Wabil khusus siswa-siswi SMP N6 Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Perkenalkan, saya Bapak Aminuddin sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di video kali ini akan kita bahas materi kelas 8 di semester 2. Kita akan masuk ke bab ke-7, yaitu kita akan membahas beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Sebelum materi kita mulai, terlebih dahulu Pak Amin ingatkan kepada kalian agar yang menyimak channel Tauhid Surga mohon sedekahnya untuk like dan subscribe serta komen di kolom komentar. Terima kasih. Pak Amin ulang lagi untuk materi kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu berjudul meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi generasi digital yang berkarakter. Pak Amin doakan agar kalian siswa-siswi terutama SMP N6 Pasar Kemis menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Coba anak-anakku semuanya perhatikan ringkasan materi berikut. A. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. 1. Pengertian. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyunya, membimbing umat manusia ke jalan yang benar, serta menjadi teladan dalam kehidupan. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman di dalam ajaran agama Islam. Adapun perintah beriman kepada Rasul itu terdapat dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 136. Berikut akan saya bacakan surat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada kitab-kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah,
kufur kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan kufur kepada rasulnya, serta kufur terhadap hari akhir, sungguh dia telah tersesat yang sangat jauh. Iman kepada Rasul juga dibuktikan dengan perbuatan, yaitu dengan meneladani sifat-sifat mulia Rasul, serta menjalankan sunnah-sunnah dan kewajiban yang disampaikan oleh Rasul melalui wahyu yang diberikan. Sebagai umat Islam, hendaknya kita menjalankan ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mukjizatnya yang masih ada sampai sekarang hingga akhir zaman. Coba anak-anakku semuanya, tahu nggak mukjizat yang sangat besar, yang sangat spektakuler yang dipunya oleh Nabi Muhammad, Nabi kita, yaitu Al-Quranul Karim yang senantiasa dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kita akan membahas perbedaan antara Nabi dan Rasul. Secara bahasa, Nabi berarti pembawa berita. Sedangkan Rasul yaitu sebagai utusan. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Itulah perbedaan dari antara Nabi dan Rasul. Selanjutnya, kita akan bahas tentang jumlah Nabi dan Rasul. Jadi anak-anakku semuanya, jumlah Nabi dan Rasul itu sebenarnya tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti jumlahnya itu berapa. Hal itu karena kisah Nabi dan Rasul ada yang diceritakan dalam Al-Quran, ada juga yang tidak diceritakan. Akan tetapi, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam dan diterangkan dalam Al-Quran itu berjumlah 25. Ya, ada 25 Nabi dan Rasul. Secara umum biasanya anak-anakku semuanya, mungkin yang kelas 8 ini juga sudah hafal ya. Ada yang mungkin lupa-lupa ingat. Biasanya dinazomkan ya, dilagukan. Ya, lagunya macam-macam. Di sini Pak Amin coba akan melagukan agar biasanya kalau menghafalkan dengan melagukan, dinazomkan itu cepat hafal. Ini coba kita lakukan ya. Ikutin semuanya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Lagunya menarik ya? Lagunya mungkin agak fals ya, Pak Amin bukan penyanyi masalahnya. Toyib, anak-anakku semuanya, kita lanjut kepada pembahasan tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul dijelaskan di dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 di nomor 33. Saya baca lagi bunyi ayatnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sadaqallahul azim. Artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Nah, itu dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Berdasarkan ayat tersebut di atas, jadi ada 4 tugas ya, ada 4 tugas yang diemban oleh seorang nabi dan rasul. Apa tugas nabi dan rasul? Pertama, yaitu sebagai saksi bagi umat manusia. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Kemudian yang keempat adalah sebagai juru dakwah. Selanjutnya, kita akan bahas tentang mukjizat Nabi, ya. Mukjizat Nabi ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi dan lokal, ya. Yang kedua yaitu mukjizat yang bersifat non material, yang non materi, logis dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Yang pertama, mukjizat yang bersifat material atau indrawi. Contohnya mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul terdahulu. Ya, seperti perahu Nabi Nuh, ya. Nabi Ibrahim tidak terbakar api, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan lain sebagainya. Itu namanya mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Kemudian mukjizat yang bersifat non-material, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa, yaitu apa? Mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak dimiliki oleh nabi lain. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Beliau diberikan oleh Allah Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya. Oke? Mulai semenjak diturunkannya Al-Qur'an sampai di akhir zaman, bahkan sampai nanti di hari kiamat. Bagi siapapun yang mempelajari dan memahami Al-Qur'an dengan benar, ia akan mendapatkan bukti kebenaran, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya akan kita bahas meneladani para nabi dan rasul. A. Sifat nabi dan rasul. 1. Sifat wajib bagi nabi dan rasul itu ada 4, ya. Kalau kita bicara secara khusus bahwa sifat nabi dan rasul itu terbagi menjadi 3, ya. Ini sebelum kita lanjutkan pembahasannya, slide-nya, agar kalian lebih mengerti, kita akan bahas tentang sifat-sifat nabi dan rasul, yaitu sifat wajib, ya, sifat mustahil, dan sifat jaiz, ya. Ada 3, sifat wajib,
sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, oke. Yang pertama sifat wajib. Sifat wajib itu ada 4. Yaitu pertama sidik, kedua amanah, ketiga tablik, keempat fatonah. Apa yang dinamakan sidik? Ya, sidik artinya benar. Ya, Nabi dan Rasul selalu benar apabila berbicara, dan benar pula dalam perbuatannya. Kemudian yang kedua amanah, dapat dipercaya. Nabi Muhammad dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, ya, Al-Amin, yang artinya terpercaya. Kemudian tablik, artinya itu menyampaikan atau melaksanakan. Setiap rasul melaksanakan tugasnya, ya, secara baik walaupun kaumnya menentang secara terang-terangan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu fatonah, artinya cerdik, pintar, bijaksana. Ya, fatonah adalah kecerdasan para nabi dan rasul sehingga dalam perdebatan mampu menundukkan hujah atau argumentasi musuh-musuhnya. Nah, luar biasa ya sifat nabi dan rasul ini. Selanjutnya, sifat mustahil adalah sifat yang pasti tidak ada pada nabi dan rasul. Ya, sifat mustahil itu merupakan kebalikan dari sifat wajib. Nah, apa sifat mustahil itu? Nah, sifat mustahil juga sama, ada 4, yaitu kizib, ya, khianat, kitman, dan baladah. Itu tidak dimiliki oleh nabi dan rasul, atau mustahil dimiliki oleh nabi dan rasul. Pertama kizib, ya, kizib. Nah, kizib itu dusta, tidak mungkin seorang nabi dan rasul dia berdusta. Kemudian khianat, tidak dapat dipercaya. Itu juga tidak, mustahil dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Yang ketiga kitman. Kitman itu menyembunyikan ilmu, tidak mungkin, ya. Kemudian yang keempat yaitu baladah, bodoh. Tidak ada seorang nabi rasul itu bodoh. Kemudian yang ketiga sifat jaiz. Oke, sifat jaiz bagi rasul adalah sifat kemanusiaan, seperti, ya, al-ardu basyariyah. Artinya rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa, ya. Al-ardul basyariyah. Nabi rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa. Seperti contohnya, ya, rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Sifat jaiz ini memiliki beberapa hikmah, sebagai berikut. Sifat hikmahnya ada 3. Oke, ada 3. Ya. Hikmahnya, 1, melipatkan pahala atas keimanan dan amal soleh para nabi dan rasul. Kedua, memberikan pelajaran kepada umatnya agar mengetahui boleh atau tidak boleh dilakukannya suatu perbuatan. Ketiga, memberikan keteladanan tentang masalah keduniaan seperti bekerja, berumah tangga, dan sebagainya. Jadi ada hikmahnya, ya, dari sifat jaiz bagi nabi dan rasul. Selanjutnya, kita akan membahas karakter para nabi ulul azmi. Ya, nabi ulul azmi. Apa itu nabi ulul azmi? Ya, ulul azmi berasal dari 2 kata, yaitu ulul dan azmi. Artinya dari kata ulul dan azmi, kata ulu dan uli, yaitu memiliki. Sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Rasul ulul azmi adalah para rasul yang memiliki ketabahan serta tingkat kesabaran yang sangat luar biasa. Khususnya saat mereka sedang menjalankan dakwah dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan dalam menghadapi umatnya dengan berbagai rintangan. Oke, kita lanjut. Perlu kita ketahui anak-anakku semuanya bahwa Nabi Ulul Azmi itu ada 5 ya. Perlu kalian ketahui Nabi Ulul Azmi ada 5, yaitu pertama Nabi Nuh, kemudian kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa alaihissalam, keempat Nabi Isa, dan terakhir beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan rinci satu-satu. Kita akan ceritakan satu-satu dari kelima nabi itu, cuma dengan cerita singkat saja. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah untuk kaum keturunan Qabil dan Sis yang semula mengikuti seruan Nabi Nuh. Namun kemudian memusuhinya dan tidak lagi kembali ke jalan yang benar, termasuk anaknya sendiri yaitu Kan'an. Allah menghancurkan seluruh kaumnya dengan ditenggelamkan melalui banjir bandang. Ya, melalui banjir bandang. Nabi Nuh beserta seluruh umatnya yang taat ya telah selamat mereka. Karena Nabi Nuh alaihissalam berada di dalam kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam atas perintah dari Allah. Itu adalah cerita singkat dari Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim di Mausul pada Nabi Ibrahim lahir di Mausul pada zaman Raja Namrud. Bentuk tantangan adalah ayah Nabi Ibrahim yang pekerjaannya membuat patung untuk dijual dan dijadikan sesembahan. Ada yang tahu ayahnya Nabi Ibrahim? Dia namanya Azar. Ya, panggilannya Azar karena dia sering berprofesi sebagai pembuat patung. Nama aslinya sebenarnya Tarikh bin Nahur ya. Tapi karena dia terkenal dengan desainer patung, maka dia dipanggil Azar. Karena di zaman itu patung yang viral itu ya patung Azar itu. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dengan cara dibakar. Tetapi Allah menyelamatkannya dari sengatan api. Karena api menjadi dingin sehingga tidak menghanguskan Nabi Ibrahim. Subhanallah, luar biasa ya. Nah, itu sebagai mukjizat Nabi Ibrahim. Kita lanjut kepada cerita Nabi Musa. Cerita singkat Nabi Musa ya. Raja Fir'aun adalah tantangan yang sangat besar pada masa kerasulan Nabi Musa. Karena Fir'aun adalah raja yang sekaligus sebagai dia mengaku sebagai Tuhan dengan dukungan para tukang sihir dan telah melakukan uji kemampuan. Nah ini. Jadi Nabi Musa diutus oleh Allah di kalangannya orang Bani Israel ya, yang rajanya raja yang diktator ya, raja yang kejam. Ya, tidak hanya jadi raja, dia mengaku mendeklarasikan dia sebagai Tuhan. Kemudian punya tukang sihir ya, yang dalam ceritanya nanti adalah Nabi Musa ya. Nabi Musa adu kesaktian dengan tukang sihir itu. Nah, tukang sihirnya menjatuhkan tongkat ya, tongkat-tongkatnya tukang sihir dijatuhkan kemudian dari ular ya. Jadi ular, kemudian Nabi Musa juga atas mukjizat dari Allah perintahkan kepada Nabi Musa agar menjatuhkan tongkat yang beliau pegang. Akhirnya sekonyong-konyong tongkat yang dijatuhkan Nabi Musa berubah menjadi ular. Kemudian ular itu memakan kepada ular-ular atau tongkat
yang dijatuhkan oleh tukang sihir. Subhanallah. Tukang sihir itu seketika bersujud, kemudian menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ulul Azmi yang selanjutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam, tantangan dalam berdakwahnya sangat berat. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada orang Bani Israel, yang orang Bani Israel itu mempertanyakan tentang status kerasulannya setelah Nabi Isa menyerukan kepada kaumnya. Ketabahan hati Nabi Isa alaihissalam selama berdakwah dengan risiko yang sangat besar tersebut. Hanya 12 orang yang mengikuti ajarannya. Nabi Isa sekarang posisinya berada di langit, belum meninggal. Nanti Nabi Isa akan turun ketika menjelang hari kiamat. Yang terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan dalam berdakwah, membebaskan umat manusia dari kegelapan perilaku jahiliyah menuju akhlak yang mulia. Nabi Muhammad adalah Nabi akhirul zaman. Demikian materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Dan Pak Amin doakan semoga yang menyimak materi pada video kali ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kepada semua pemirsa, wabil khusus kepada siswa-siswi yang ada di SMP 6 untuk like, subscribe, dan komen agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.